Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan tentu saja nikmat iman dan Islam. Mari kita awali pertemuan kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna dari kalimat tauhid, yaitu makna la ilaha illallah. Kemudian berikutnya tentang hakikat dan dampak dua kalimat syahadah dalam kehidupan kita, kaum muslimin. Dan yang ketiga adalah hal-hal yang dapat membatalkan dua kalimat syahadat. Nah, melanjutkan pertemuan yang lalu tentang bermacam-macam tauhid yang sudah kita bahas. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid mulkiyah, dan ada tauhid uluhiyah. Nah, kali ini kita akan mendalami kalimat-kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Saudara sekalian, ilah itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan. Ya. Nah, dalam pengertian ini, ilah mengandung pengertian yang sangat luas dalam kajian tentang Tuhan, siapa Tuhan dalam konsep Islam, ya. Di mana ilah itu mencakup rububiyah dan juga mulkiyah di sana. Rububiyah kemarin yang mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, bahwa Allah adalah yang menciptakan, mengatur, memelihara, memberikan rizki kepada umatnya, kepada manusia. Sementara mulkiyah adalah bahwa ketauhid atau mentauhidkan Allah dalam hal pemilik, ya, pemilik alam semesta, ya, termasuk pemilik dari kita manusia ini. Maka kemudian ikrar la ilaha illallah itu juga memiliki makna yang sangat luas, ya, sangat komprehensif, ya. Di mana makna dari kalimah la ilaha illallah itu yang pertama, la khaliqa illallah. Tidak ada yang maha mencipta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ada lagi la raziqa illallah. Tidak ada yang maha memberi kecuali Allah. Kemudian la hafidhallah, la hafidha illallah. Tidak ada yang maha memelihara kecuali Allah. Juga bermakna la mudabbira illallah. Tidak ada yang maha mengelola kecuali Allah. La malika illallah. Tidak ada yang maha memiliki kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki kerajaan kecuali Allah. Ya. Kemudian juga bermakna la waliya illallah. Tidak ada yang maha memimpin kecuali Allah. La hakima illallah. Tidak ada yang maha menentukan aturan, maha menentukan hukum kecuali Allah. Kemudian juga bermakna la ghayata illallah. Tidak ada yang menjadi tujuan kecuali Allah. Dan berikutnya adalah la ma'buda illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang maha disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika seseorang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu mengandung makna yang sangat luas, sangat komprehensif, sebagaimana tadi kita sudah sebutkan satu persatu. Nah, saudara sekalian, kalau kita mendalami lebih jauh tentang kalimat la ilaha illallah ini, maka dalam kajian bahasa, ya, dalam kajian bahasa Arab tentu saja, maka kalimat ini diawali dengan huruf harfun la, ya, dengan la. La itu disebut dengan la nafiyatul jinsi, yaitu huruf nafi.
atau huruf yang meniadakan. Sehingga kalau kalimat la ini di awal kalimat la ilaha illallah, maka la yang ada di awal ini bermaksud adalah menafikan segala macam ilah. Nah, jadi la ilaha itu artinya tidak ada Tuhan. Menafikan atau mengingkari. Ya. Menafikan itu meniadakan. Jadi la ilaha itu adalah tiada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Nah, kemudian di kalimat berikutnya illallah. Ini sebetulnya illa Allah gitu ya. Kemudian disambung dalam pelafalannya menjadi illallah. Ini sebenarnya ada illa ya, kemudian Allah. Nah, kalimat illa atau kata illa ya, kalau la di sini tadi adalah la nafiyatul lil jinsi yang artinya menafikan. Nah, kalau illa di sini ya, itu adalah huruf istisna atau pengecualian, yaitu mengecualikan Allah dari segala macam jenis ilah yang tadi dinafikan oleh huruf la tadi. Ya. Maka kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini mengandung pengertian sesungguhnya tiada Tuhan yang sebenar-benarnya berhak disembah, ya, disebut Tuhan, ya, yang berhak disebut sebagai Tuhan, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang benar-benar berhak disebut Tuhan kecuali hanya Allah. Nah, ini kajian bahasanya. Jadi la di sini sekali lagi la nafiyatul lil jinsi, menafikan segala ilah atau Tuhan. Kemudian illa di sini artinya istisna atau pengecualian. Siapa yang dikecualikan? Ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada ilah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pengertian kalimat tauhid dari sisi bahasa. Nah, berikutnya saudara, hakikat dan dampak dua kalimat syahadah. Nah, ikrar dari kalimat la ilaha illallah itu tentu tidak akan dapat diwujudkan secara benar, ya, tanpa kita mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, ikrar la ilaha illallah itu mestinya diikuti oleh ikrar Muhammad Rasulullah, ya, karena kita tidak akan dapat mewujudkan keimanan kita kepada Allah itu tanpa petunjuk, ya, yang disampaikan oleh utusannya Allah. Maka di samping kita berikrar bahwa tiada ilah kecuali Allah, tentu harus diikuti dengan ikrar bahwa Muhammad itu adalah utusannya, Muhammad itu adalah Rasulullah. Maka dua ikrar itulah yang kemudian dikenal dengan istilah dua kalimat syahadat, yang dalam bahasa Arab disebut dengan syahadatain, yang dengannya lah seseorang yang mengucapkan syahadatain itu, maka dia telah memasuki dinullah, yaitu memasuki agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Ketika seseorang sudah mengucapkan syahadatain, maka syahadatain itu menjadi pintu gerbang seseorang memasuki din Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki pintu gerbang keselamatan, yaitu agama Islam. Nah, kalimat syahadatain, ya, maka kalau ditinjau dari sisi bahasa, saudara, kata asyhadu sendiri itu secara etimologi itu ilmu yang mempelajari tentang asal-usulnya kata. Kata asyhadu itu berakar dari kata syahada. Ya, kata syahada. Jadi kata asyhadu itu dari kata syahada, yang memiliki tiga pengertian. Yang pertama adalah musyahadah, yaitu menyaksikan. Yang kedua adalah syahadah itu sendiri, yaitu kesaksian. Dan yang ketiga adalah half, yaitu sumpah. Ya.
arti kata syahada atau asyhadu dalam beberapa pengertian tadi banyak disebut di dalam Al-Quran. Ya. Misalnya kita ambilkan dua ayat yang mengandung kata atau kalimat asyhadu atau syahada. Yang pertama teman-teman bisa lihat dalam surat Al-Mutaffifin, ya, ayat ke-21, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Ya, di sini ada kalimat yashhaduhu. Ya. Kemudian juga dalam surat At-Talaq ayat 2, Allah berfirman, wa asyhidu dzawai adlim minkum, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Ya, di sini ada asyhidu. Ya, kemudian juga dalam surat Al-Munafikun, idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Nah, jadi situ ada kalimat nashhadu. Jadi di ayat-ayat ini Allah menggunakan kata atau kalimat-kalimat yang berakar dari kata syahadah, yang mengandung pengertian musyahadah, kemudian syahadah, dan half atau sumpah. Ya, saudara sekalian, antara tiga pengertian di atas tadi, maka menurut para ulama ada relevansi yang kuat, ada hubungan yang kuat, ya, di mana seseorang itu akan bersumpah ketika dia memberi kesaksian, dan dia akan memberi kesaksian bila dia menyaksikan. Nah, oleh karena itu, berdasarkan pengertian etimologis tadi yang sudah kita jelaskan di atas, maka syahadah seseorang, yaitu pernyataan atau ikrar sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah semata dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, maka harus mencakup tiga pengertian di atas. Ya, itu dari sisi musyahadah, kalimat itu harus diucapkan dengan hati dan pikiran. Kemudian syahadah itu sendiri harus dengan lisannya diucapkan, maka syahadat menurut para ulama tidak boleh dibatin, ya. Jadi harus diucapkan. Diucapkannya itu pun datangnya dari hati dan pikiran yang baik, gitu ya. Dari hati yang tulus, dari hati yang ikhlas. Dan dia juga harus diucapkan dengan lisannya. Tidak bisa dibatin dalam hatinya. Nah, yang ketiga, kalau menurut pengertian etimologis ini, kata para ulama, bahwa ketika seseorang itu mengucapkan syahadah, itu juga harus dengan half, yaitu dengan menghilangkan segala keraguan. Jadi menghilangkan segala keraguan. Nah, sehingga ketika orang bersyahadat, itu sekali lagi harus dengan hati dan pikiran yang jernih, dengan hati yang tulus, yang ikhlas, diucapkan dan menghilangkan segala keraguan atas apa yang diucapkan dengan lisannya dan diyakini dengan hati dan pikirannya. Nah, itulah makna syahadat dari sisi etimologis. Nah, saudara sekalian, inti syahadah yang pertama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu inti dari syahadah yang pertama. Jadi kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, ya. Jadi kita beribadah itu hanya kepada Allah. Kemudian dari syahadah yang kedua atau inti syahadah yang kedua, yaitu menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai titik pusat keteladanan atau uswatun hasanah, baik dalam kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hablum minallah secara vertikal, ataupun dalam hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas secara horizontal. Ya, jadi konsekuensi dari syahadat Rasul itu menjadikan Rasulullah itu suri tauladan kita, baik ketika kita berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan sesama manusia. Nah, penegasan Allah kaitannya dengan pribadi Rasulullah itu dijelaskan dengan sangat gamblang di dalam surah Al-Ahzab ayat 21.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmatnya Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi dalam ayat ini jelas, kalau dalam kajian bahasa Arab di situ ada la, itu la takkid namanya, ditambah lagi dengan qad, itu juga harfu takkid, huruf-huruf yang menjelaskan bahwa kalimat-kalimat sesudahnya itu kalimat-kalimat yang menegaskan ya firman Allah itu, menguatkan. Maka kalau dimaknai secara per huruf, la itu artinya benar-benar, qad itu sungguh. Nah, jadi la benar-benar, qad sungguh. Benar-benar sungguh, karena adalah la bagikum kalian, fi pada diri Rasulillahi, Rasulullah, uswatun hasanah. Uswah itu adalah teladan, contoh, hasanah itu yang baik. Nah, jadi Allah di sini menegaskan, menyangatkan, sungguh benar bahwa pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik bagi kalian semua. Ya, gitu ya. Jadi sekali lagi makna dari syahadat yang kedua, maka kita harus menjadikan Rasulullah itu titik pusat keteladanan kita, baik dalam hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, maupun hubungan kita dengan sesama manusia. Kita lanjutkan saudara sekalian. Nah, ikrar syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu bila dipahami secara benar, maka akan memberikan dampak positif yang besar kepada setiap pribadi muslim. Yang antara lain dapat diukur dari dua sikap yang dilahirkan dari syahadatain itu, yaitu cinta dan ridho, al-mahabbah war ridho. Kepada siapa? Tentu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi ketika seseorang itu melafadzkan, berikrar dua kalimat syahadat, maka kalau itu dimaknai dengan sangat mendalam, akan berdampak positif ya kepada siapapun yang mengucapkannya. Apa itu? Paling tidak ada dua sikap yang dapat dilahirkan dari ikrar tadi, yaitu cinta dan ridho kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita bahas yang pertama tentang cinta. Seorang muslim yang mengikrarkan dua kalimat syahadat tentu akan memberikan cinta yang pertama dan utama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada jihad fi sabilillah. Sehingga dia harus menempatkan cinta kepada anak-anak, pada suami atau istri, saudara-saudaranya, anak keturunan, bahkan harta benda, pangkat, jabatan, dan sebagainya, ya, itu di bawah cintanya yang utama, yaitu cinta kepada Allah, Rasulullah, dan berjihad di jalannya Allah. Nah, hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 165 yang ayatnya wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah walau yaral ladzina zalamu id yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Nah, di sini ada satu kalimat yang menjelaskan tentang ciri orang yang sudah bersyahadat ya. Apa itu? Yaitu membuktikan syahadatnya ya, yaitu kesungguhan ya, di dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubbalillah, yaitu orang yang amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi ya, ikrar syahadat itu jika dipahami dengan benar
itu akan memberikan sikap cinta yang utama ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kemudian kepada jalan jihad di jalannya Allah. Nah, ayat yang kedua yang menjelaskan lebih detail lagi, Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya. Artinya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, teman-teman, di dalam ayat ini, ya, para ulama menyebutkan ada ancaman Allah, gitu ya, yaitu dalam kalimat hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya, sebagian ulama memaknai keputusannya adalah azabnya. Artinya, jika bapak-bapak kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri-istri kita, kaum keluarga kita, harta kekayaan kita, perniagaan atau bisnis kita, dan tempat tinggal kita, itu lebih kita cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah, ya, azabnya Allah akan didatangkan. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, kalimat la ilaha illallah itu mestinya menempatkan kecintaan kita yang utama, ya, dan pertama adalah kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada jalan jihad fi sabilillah. Nah, saudara sekalian, berkaitan dengan ayat yang baru saja kita baca tadi, seorang ulama, ya, yang menulis buku tebal-tebal, salah satunya bukunya Abdullah Nasir Ulwan, ya. Ya, buku kitab beliau dulu pernah saya jadikan mahar, ya, waktu saya menikah. Ini bukunya Nasir Ulwan 3 jilid tentang tarbiyatul aulad, ya, mendidik anak-anak. Nah, di dalam salah satu bukunya, ya, mengomentari surat At-Taubah ayat 24, Abdullah Nasir Ulwan itu membagi cinta atau al-mahabbah itu pada 3 tingkatan. Yang pertama, kata beliau, adalah al-mahabbatul ula, yaitu mencintai Allah, Rasul-Nya, dan jihad fi sabilillah. Ula itu atas, ya, tingkatan tinggi. Ya. Kemudian al-mahabbatul wusta, ya, cinta menengah, kira-kira begitu, yaitu mencintai segala sesuatu yang boleh dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya dengan cara yang diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti cinta kita kepada anak-anak, kepada ibu dan bapak kita, ya, suami atau istri, ya, kemudian karib kerabat kita, harta benda, jabatan, kedudukan, dan sebagainya. Nah, itu masuk dalam kategori al-mahabbatul wusta. Nah, yang ketiga, kata Syekh Abdullah Nasir Ulwan, adalah al-mahabbatul adna, cinta rendah, ya, cinta level rendah, yaitu mencintai anak-anak, ibu, bapak kita, suami atau istri, karib kerabat, harta benda, dan lain sebagainya, melebihi, ya. Ingat, melebihi cinta kita kepada Allah, Rasul-Nya, dan jihad fisabilillah. Padahal mestinya cinta kepada anak, ibu, bapak, suami, istri, karib kerabat itu levelnya adalah level di bawahnya kecintaan kita kepada Allah. Tapi kalau itu diletakkan di atas cinta kita kepada Allah dan Rasul, maka itu menjadi al-mahabbatul adna, ya, cinta level paling rendah. Nah, itu yang apa namanya, yang
dijelaskan oleh Abdullah Nasir Al-Albani. Maka saudara sekalian, kita beri contoh misalnya. Misalnya kita berprofesi sebagai pedagang. Nah, ini wujud daripada cinta kita kepada perniagaan. Ya, kepada perniagaan. Apakah boleh? Boleh. Bahkan salah satu profesi yang banyak disebut dalam Al-Quran, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah adalah pedagang, yang dengannya kemudian kita bisa mendapatkan harta benda, gitu kira-kira. Tetapi ketika seseorang itu ya yang berdagang, mencintai kekayaan, mencintai harta benda, ya, tapi kemudian dalam aktivitas perdagangannya dia menghalalkan segala cara, ya, dia tidak menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak jujur misalnya atau menipu dan lain sebagainya, maka sesungguhnya ya dia menempatkan cinta yang sebetulnya itu adalah al-mahabbatul wusta menjadi posisi al-mahabbatul adna. Karena ketika dia berdagang itu tidak mengindahkan ya kepada aturan-aturannya Allah, ya, aturan-aturan Rasul, dan itu adalah mestinya menjadi prioritas. Karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasul itu tidak boleh dikalahkan oleh kecintaan kita kepada harta benda. Nah, jadi aplikasinya seperti itu. Nah, sehingga jangan sampai artinya kecintaan kita kepada selain Allah dan Rasul-Nya dan jalan jihad fisabilillah itu kemudian mengalahkan cinta kita kepada Allah, ya, kepada Rasul dan kepada jalan jihad fisabilillah. Baik. Yang kedua, saudara sekalian. Selain kalimat syahadatain yang itu menumbuhkan sikap cinta, maka yang kedua, seorang muslim yang sudah bersyahadat, baik itu syahadat tauhid maupun syahadat rasul, maka akan memunculkan sikap ridho di dalam dirinya. Ridho terhadap apa? Tentu ridho terhadap Allah dan Rasul-Nya, ridho dengan segala keputusan Allah dan Rasul-Nya, ridho lahir batin, tanpa ada sedikit pun rasa tidak puas di dalam hatinya. Ya. Sekali lagi, di samping al-mahabbah juga ridho. Di samping kita cinta, juga ada sikap ridho terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dan segala hal yang menjadi keputusan Allah dan Rasulullah. Nah, dalam hal ini Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka itu pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim. Itu maksud kamu di sini adalah Rasulullah. Menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan. Ya, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi ketika kita masih ada keraguan, keberatan terhadap apa yang menjadi keputusan Allah dan Rasul-Nya, maka dalam ayat ini dijelaskan pada hakikatnya ya, tidak beriman ya, kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ya, karena konsekuensi dari iman kita kepada Allah dan Rasul, dari syahadatain itu adalah kita ridho terhadap Allah dan Rasul-Nya, dan juga ridho terhadap segala keputusan-keputusan Allah dan Rasul-Nya. Tanpa ada sedikit pun rasa tidak puas, ya, tanpa ada gondelan-gondelan di dalam hati kita. Ya, legowo, lilo, ya kalau dalam bahasa Jawanya, ridho, ya, terhadap segala yang diputuskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, bagaimana kemudian cinta dan ridho itu diwujudkan? Saudara sekalian, kalau tadi cinta dan ridho itu adalah sikap yang mestinya muncul pada diri seseorang yang sudah bertauhid, ya, bersyahadat tauhid maupun syahadat Rasul atau syahadatain, maka cinta dan ridho itu
ya tentu harus diwujudkan. Bagaimana caranya? Ya diwujudkan dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Ridho tadi kan rela, ya, menerima segala keputusan Allah dan Rasul-Nya. Maka cinta dan ridho itu perwujudannya adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, maka dalam surat Ali Imran ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, ya, jika kamu benar-benar mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah aku. Maksudnya di sini aku adalah ikutilah aku Muhammad. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah dan mengikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mengasihi kamu. Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu, dzunubakum, dosa-dosamu. Ya, jadi sekali lagi, ketika kita menyatakan cinta kepada Allah, maka konsekuensinya ikuti Rasulullah, ya. Ikuti Rasulullah, taat kepada Rasulullah. Maka Allah akan mencintai kita, bahkan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian pula, may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidho. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka Allah tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Maka dari ayat-ayat ini, dan sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang lain, bahwa cara kita mengekspresikan cinta dan ridho kepada Allah dan Rasul-Nya ya adalah dengan mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Ya, mentaati Allah dan Rasul-Nya, gitu ya. Itu caranya. Nah, terus caranya bagaimana? Cara taatnya? Ya tentu taat kepada Allah dan Rasul itu ya hanya dapat dibuktikan, diwujudkan secara benar ketika kita mematuhi semua ajaran-ajaran Islam. Ya, sebagai satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi taatnya kita itu adalah taat, ya, mematuhi, patuh terhadap semua ajaran Islam. Karena apa? Islam itu memang agama yang diridhai oleh Allah. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Bahkan Allah firmankan juga dalam surat Ali Imran. Afa ghairat dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah, ya, menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Nah, ini sindiran kepada orang-orang yang mencari agama lain selain Islam. Ya, padahal seluruh alam semesta ini itu telah bertasbih, menyerahkan diri mereka, baik suka maupun terpaksa, hanya kepada Allah. Dan mereka pun akan dikembalikan kepada Allah. Maka wujud daripada taat kita kepada Allah dan Rasul-Nya tentu saja adalah menjalankan, mematuhi semua ajaran Islam ini secara keseluruhan, secara sempurna. Nah, ayat yang menjelaskan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Allah firmankan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang amanu, ya, mereka yang beriman, udkhulu. Ini di sini ada perintah fi'il, ya, fi'il amr, ada perintah udkhulu, masuklah kalian. Fisilmi, ke dalam Islam itu kafah, secara keseluruhan. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti
ya, langkah-langkahnya syaitan. Innahu, hunya ini kembali kepada syaitan, sesungguhnya setan itu la, ya, bagikum kalian, aduwun itu artinya musuh, mubinun itu artinya yang nyata. Jadi ayat ini menegaskan perintah kepada kita orang-orang yang beriman agar masuk ke dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan, tidak boleh dipilih-pilih. Karena inilah wujud ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengikuti seluruh ajaran Islam. Nah, ayat ini turun, saudara sekalian, asbabun nuzulnya atau sebab-sebab turunnya itu ketika ada dua orang Yahudi yang sudah bersyahadattain, ya. Ada dua orang Yahudi yang mendatangi Rasulullah dan menyatakan keislamannya, bersyahadattain. Sudah masuk Islam mereka, ya. Namun pada suatu hari dua orang Yahudi ini yang sudah masuk Islam, sahabat sudah masuk Islam ini menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini sudah masuk Islam, kami ini sudah bersyahadat, tetapi kami ini masih senang, ya Rasulullah, menjalankan ibadah agama lama kami, ya, agama Yahudi, ya, yaitu kami masih memuliakan beribadah di hari Sabtu atau hari Sabat, ya, istilah hari rayanya orang Yahudi hari Sabtu, ya, Yaumus Sabat, ya, hari Sabat. Lantas bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Nah, maka kemudian ketika dua orang Yahudi yang sudah masuk Islam ini bertanya seperti itu, dia masih senang dengan ibadahnya agama lamanya, turunlah ayat ini, ya, yaitu perintah Allah kepada orang-orang yang sudah beriman, ya, untuk masuk Islam itu ke dalam, ya, untuk masuk ke dalam agama Islam itu secara keseluruhan. Dia tinggalkan, ya, perayaan-perayaan ibadah-ibadah agama lamamu karena sudah masuk ke dalam Islam. Maka kalau masuk Islam ya secara keseluruhan, jangan kamu ikuti langkah-langkahnya syaitan. Nah, inilah ayat yang menegaskan bahwa wujud dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah adalah masuk Islam atau mengikuti ajaran Islam secara keseluruhan. Nah, saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan masuk Islam secara keseluruhan, secara total atau kafah tadi? Tentu saja masuk Islam secara total dalam seluruh kehidupan, baik kehidupan pribadi kita, ya, keluarga, masyarakat, bernegara, dan juga kehidupan internasional, ya, berhubungan dengan negara lain, gitu ya, baik itu berhubungan dengan aspek ekonomi, politik, budaya, pendidikan, seni, militer, maupun aspek-aspek lainnya. Jadi ya seluruh aspek kehidupan kita itu selalu kita kaitkan, selalu kita dasari dengan ajaran-ajaran Islam, baik politik, budaya. Ya, sekarang akhir-akhir ini sering terdengar istilah politik no, Islam yes. Nah, ini sebetulnya kalimat-kalimat yang mencoba membelokkan, ya, agar orang Islam itu tidak melek politik. Padahal ya, politik dalam Islam itu ada diatur, gitu ya. Bagaimana memilih pemimpin, ya. Larangan kita mengangkat pemimpin dari kalangan non-Muslim, itu ada ajaran-ajaran itu. Jangan sampai kemudian ini justru jauh dari kehidupan kita. Karena sekali lagi wujud dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah itu adalah menjalankan ajaran Islam secara kafah, secara total dalam semua aspek kehidupan kita. Nah, baik, selanjutnya saudara sekalian. Dampak dari syahadatain yang ketiga, yaitu bahwa 3 unsur pokok yang dimiliki manusia, yaitu hati, akal, dan jasad, dia akan mendapatkan sibghah atau celupan, atau ya dalam bahasa kita mungkin lebih mudah dipahami, identitas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah bersyahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia telah mendapat sibghah, ya, mendapat identitas, mendapat celupan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 138, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun.
sibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Nah, ini kalimat pertanyaan yang tidak usah dijawab, tentu tidak ada ya. Ya, sibghah terbaik, identitas terbaik tentu pemberiannya Allah. Maka wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepada Allah lah, kepadanya lah kami menyembah. Jadi sekali lagi, ya salah satu dampak dari syahadatain di samping cinta dan ridho tadi, maka syahadatain itu menjadikan seseorang yang melafatkannya, yang mengikrarkannya, maka dia baik hati, akal maupun jasadnya itu telah mendapat identitas, telah mendapat celupan atau sibghah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hati, akal, dan jasad seseorang yang telah mengikrarkan syahadatain itu akan mendapatkan celupan, akan mendapatkan warna, mendapatkan identitas, bentukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hatinya akan lahir keyakinan yang benar dan selanjutnya akan memunculkan motivasi yang ikhlas di dalam beramal, ya, karena keyakinannya kepada Allah, hatinya selalu ikhlas. Kemudian dari akalnya lahirlah pemikiran-pemikiran Islami yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam, yang akhirnya melahirkan sistem Islami, ya, dan sistem pendidikan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, gitu ya. Dan kemudian dari jasadnya, dari badannya itu lahirlah amal soleh sebagai, ya, penetap, ya, sebagai penekan, ya, perwujudan dari keinginan hati dan juga pemikiran akal. Nah, itulah kondisinya apa? Seorang muslim yang sudah mengikrarkan syahadatain, maka dia akan mempunyai sikap cinta, ya, mahabbah, kemudian ridho, dan yang ketiga hati, akal, dan jasadnya, fisiknya itu akan mendapat identitas selupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya selalu yakin, ya, apa namanya, ya, dan ikhlas di dalam melakukan sesuatu. Dari akalnya lahir pemikiran-pemikiran yang dilandasi oleh ajaran Islam, dan dari fisiknya, ya, badannya lahirlah amal soleh. Maka seorang muslim yang benar-benar memahami syahadatain dan konsekuen dengan ikrarnya, nah ini dicontohkan ya, bila dia menjadi seorang pakar ekonomi, maka dia akan menyaring segala macam teori-teori ekonomi yang pernah dikenalnya dengan menggunakan filter syahadatain, ya, dan merumuskan teori-teori ekonomi baru dengan paradigma syahadatain, sehingga dari pakar itu lahirlah teori-teori ekonomi yang Islami atau sistem ekonomi Islam. Ya, tadi sudah saya sebutkan, dari pemikiran-pemikiran dilandasi dengan ajaran Islam, maka lahirlah sistem yang Islami, ekonomi, sistem pertahanan, sistem politik, sistem pendidikan, sistem budaya, ya, itu ya berawal atau berangkat dari ajaran-ajaran Islam. Nah, itulah kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya ketika seseorang sudah mampu memahami, ya, dan memaknai syahadatain. Nah, demikian pula juga aspek lain seperti politik, hukum, pendidikan, budaya, seni, dan sebagainya. Jadi hakikat dan dampak dua kalimat syahadatain itu kalau dilaksanakan secara konsekuen, maka implikasinya itu akan sangat universal, akan sangat komprehensif, ya, sangat luas di dalam kehidupan manusia. Karena semua aspek kehidupan itu, ya, tentu ada aturannya di dalam Islam, dan itu menjadi konsekuensi seorang muslim untuk melaksanakan ajaran-ajaran itu secara menyeluruh karena dia sudah bersyahadat. Ya. Baik, saudara sekalian, selanjutnya kita lanjutkan tentang hal apa saja yang bisa menjadi pembatal-pembatal syahadatain. Baik, kita lanjutkan, saudara. Pembatal-pembatal syahadatain. Ya. Ada seorang ulama yang sangat produktif juga di dalam menulis banyak kitab, namanya Said Hawa. Dalam salah satu kitabnya yang berjudul Al-Islam, beliau mengemukakan ada 20 sikap atau perbuatan yang bisa membatalkan keislaman, ya, atau membatalkan dua kalimat syahadah seorang muslim. Nah, tentu ini menjadi bahan perenungan
sekaligus peringatan kepada kita, ya, kaum muslimin, tentang sikap-sikap atau perbuatan yang bisa jadi membatalkan keislaman atau membatalkan syahadat. Kita bahas secara cepat. Yang pertama, kata beliau adalah bertawakal bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita tahu bahwa Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berusaha dan berikhtiar. Tetapi Allah melarang kita bertawakal kepada usaha atau ikhtiar itu. Kita harus bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'alallahi falyatawakkalu fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Maka disinilah kata Said Hawa, perbedaan antara orang kafir dengan orang mukmin. Ya. Kalau orang kafir, dia berusaha maksimal dengan menggantungkan harapan sepenuhnya kepada usahanya itu. Nah, sementara orang mukmin, ya juga berusaha secara maksimal, tetapi menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ketika orang Muslim, ya, dia bertawakal kepada selain Allah, maka menurut Said Hawa ini bisa membatalkan syahadatnya. Yang kedua, ketika seorang Muslim itu tidak mengakui bahwa semua nikmat yang lahir maupun batin itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah menjadi konsekuensi dari syahadat bahwa setiap Muslim itu harus mengakui bahwa semua nikmat yang dia peroleh itu datangnya dari Allah. Ya. Dalam surat Luqman, misalnya Allah menegaskan ayat 20, Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Ya. Wa minan nasi may yujadilu fi sabilillahi bighairi 'ilmin wala huda wala kitabim munir. Ya. Tidak kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan menyempurnakan nikmatnya, ya, lahir dan batin untukmu semua. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu dan petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Maka manusia tidak boleh mengklaim bahwa nikmat yang dia peroleh itu semata-mata karena usahanya. Sebab bagaimanapun usaha manusia, serapi apapun usaha manusia, sehebat apapun usaha dari manusia, tapi kalau Allah tidak berkenan, ya, dia tidak akan mendapatkannya. Dia tidak akan sukses, ya, terkait dengan usahanya itu. Maka dalam konteks inilah Allah membinasakan Qarun, ya, karena dalam surat Al-Qasas ayat 78 dan 81, teman-teman bisa membaca di sana nanti bagaimana Qarun dengan hartanya, ya, dia sombong. Bahkan dia mengatakan hartanya itu karena dia didapatkan karena ilmunya, ya, karena kegigihannya di dalam bekerja, ya. Maka Allah kemudian mengazab Qarun dengan menenggelamkan dirinya dan seluruh harta kekayaannya. Maka kemudian setelah sekarang kalau ada orang menemukan harta di bumi, ya, di dalam bumi, itu sering dinamakan dengan harta Qarun atau harta karun, ya, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga yang dapat membatalkan syahadah yaitu beramal dengan tujuan selain Allah. Ya. Jadi menyimpang dari tuntunan Islam bahwa ketika seorang Muslim itu beramal, maka dia harus beramal itu karena Allah semata. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-An'am ayat 162. Tentu yang dimaksud dengan ibadah di sini tidak sebatas ibadah-ibadah mahdoh, ya, ibadah sholat, puasa, zakat, haji, ya, hanya itu saja. Tetapi setiap amalan yang dikerjakan karena Allah itu adalah ibadah.
Ya, setiap muslim itu tidak boleh berbuat sesuatu karena maksud yang lain atau karena sesuatu yang lain. Semuanya harus diniati untuk Allah, untuk ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang dapat membatalkan syahadat seseorang, yaitu memberikan hak menghalalkan dan mengharamkan, hak memerintah dan melarang, atau hak menentukan syariat atau hukum kepada selain Allah. Padahal ya, setiap orang yang sudah bersyahadat itu meyakini bahwa Allah itu Al-Hakim, Allah itu adalah yang menentukan hukum, ya. Dan hak menentukan hukum atau syariat itu hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Innal hukmu illa lillah yaqussul haq wa huwa khairul fasilin. Menetapkan hukum itu hanyalah haknya Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia memberi keputusan yang paling baik. Maka dalam konteks ayat ini, orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika itu telah mempertuhankan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka. Karena mereka mematuhi ajaran-ajaran rahib, ajaran-ajaran pendeta secara membabi buta. Ya. Bahkan mereka menyuruh berbuat maksiat dan juga mengharamkan yang halal. Ya. Ya, menikah itu sesuatu yang halal, yang boleh, tapi bagi ajaran-ajaran para rahib pendeta ya menikah itu tidak boleh. Yaitu mereka mengharamkan sesuatu yang halal. Nah, bagaimana kemudian kaitannya dengan penetapan hukum pada umumnya? Tentu ya kaum muslimin diberi hak untuk menetapkan hukum-hukum ya melalui proses ijtihad. Tentu dengan catatan untuk segala sesuatu yang belum ditetapkan secara jelas oleh nas, baik Al-Quran maupun Sunnah. Nah, ini pun juga penetapan hukum-hukum itu dilakukan oleh para mujtahid, orang-orang yang memiliki kapasitas sebagai ya, orang yang bisa berijtihad, ya, dengan penguasaan bahasa Arab, menguasai ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang hukum, ya, dan sebagainya. Ya, tidak sembarangan orang bisa menetapkan hukum-hukum ya melalui proses ijtihad. Yang kelima, taat secara mutlak kepada selain Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi seorang muslim itu hanya dibenarkan taat secara mutlak hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sementara kepada ulil amri ini sering dimaknai dengan pemerintah, itu terbatas ya. Selama ulil amri itu masih dalam ruang lingkup taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika ulil amri dalam hal ini pemerintah itu misalnya keputusannya, kebijakannya itu melanggar ya, syariat, melanggar perintahnya Allah dan Rasul-Nya, maka Rasulullah menegaskan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq innamat ta'ata bil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu adalah dalam hal kebaikan. Ya. Wala tuti'u amral musrifin alladzina yufsiduna fil ard wala yuslihun. Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang membuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 151 dan 152. Jadi sekali lagi, taat secara mutlak kepada selain Allah dan Rasul-Nya itu bisa membawa seseorang kepada kemurtadan atau keluar dari Islam. Ketika ketaatan kita itu ya kemudian menyimpang dari perintah Allah dan Rasul-Nya, ya. Bahkan justru ketaatan kita kepada keputusan makhluk itu justru melanggar larangan Allah dan Rasul. Yang keenam, tidak menegakkan hukum Allah. Ya, ini juga menjadi ancaman bisa mengeluarkan seseorang dari syahadatainnya, ya, dari Islam. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Yang ketujuh, membenci Islam sebagian atau seluruhnya, ya.
Jadi ini adalah akhir-akhir ini banyak sekali kita temukan di media sosial, ya, orang Muslim sebetulnya, tetapi justru dia benci terhadap ajaran-ajaran Islam. Ya, jadi dalam ayat ini Allah menegaskan walladzina kafaru wa ta'sallahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dan orang-orang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menyesatkan amalan-amalan mereka. Ya, karena sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu benci kepada agama yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal mereka. Nah, termasuk dalam kategori ini adalah membenci salah satu hukum Islam, baik itu yang menyangkut ekonomi, politik, sosial, maupun aspek-aspek yang lain. Yang kedelapan, mencintai kehidupan dunia melebihi akhirat atau menjadikan dunia segala-galanya. Ya, hati-hati. Jadi kalau sikap hidup kita yang hedonis, ya, mendewa-dewakan dunia, seolah-olah kita ini hidup selamanya di dunia, sehingga menjadikan kita lupa dengan akhirat, bahkan melebihi kecintaan kita kepada akhirat, itu bisa menjadikan orang kehilangan syahadatainnya, kehilangan keislamannya. Ya. Nah, jadi nanti silakan dibaca dalam surat Ibrahim ayat 2 dan ayat 3. Nah, berikutnya memperolok-olok Al-Quran dan Sunnah, atau orang-orang yang menegakkan keduanya. Jadi orang-orang yang memperolok Al-Quran dan Sunnah, atau orang-orang yang mendakwahkan, menegakkan Al-Quran dan Sunnah juga diolok-olok, atau memperolok hukum Allah atau syiar Islam. Ya, nanti ini juga diancam oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 64 dan 65. Ini ayatnya panjang, nanti silakan teman-teman dikaji sendiri. Intinya bahwa memperolok-olok Al-Quran, ya, bahkan sekarang ini banyak sekali orang-orang Islam sendiri yang merobek, ya, menginjak-injak dan seterusnya. Ya, naudzubillah min dzalik, itu adalah bisa mengeluarkan, ya, dirinya yang Muslim itu dari agama Islam. Yang ke-10, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkannya. Jadi menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Itu juga menjadi penyebab keluarnya orang dari Islam. Yang ke-11, tidak beriman dengan seluruh nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Ya, kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah tentu suatu kesatuan yang wajib diimani keseluruhannya. Menolak, ya, sebagian itu berarti menolak keseluruhannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 85, di sana dijelaskan bahwa orang-orang yang menambah-nambah Al-Quran dan Sunnah, ya, itu juga termasuk bagian orang-orang yang tidak beriman dengan seluruh nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, kenapa dengan Sunnah pun kita juga harus beriman? Ya, karena pada hakikatnya apa yang dikatakan, diperbuat, ataupun ditetapkan oleh Rasulullah, itu juga dasarnya adalah wahyu. Ya, karena Allah firmankan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan ketika Nabi Muhammad itu melakukan sesuatu, berkata sesuatu, itu tidak datang dari hawa nafsunya, tetapi wahyu yuha, itu adalah wahyu yang diturunkan kepada beliau. Maka sunnah dan Al-Quran ataupun sunnah itu suatu kesatuan yang wajib diimani secara keseluruhan. Tentu nanti ada pembagian, ya. Ada ada sunnah atau hadis itu ada yang sahih, ada hasan, ada dhaif, ada mardud dan macam-macam. Itu nanti pembahasan lain. Oke. Nah, ini yang ke-12. Menurut Sayyid Hawa termasuk hal yang bisa menjadikan orang itu keluar dari syahadatnya, ya, yaitu mengangkat orang-orang kafir dan munafik menjadi pemimpin dan tidak mencintai orang-orang yang berakidah Islam. Ya,
Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin. Ya, ini ayat ini 2-3 tahun yang lalu ya sangat meramaikan jagat perpolitikan karena kasus Ahok ya. Dan banyak sesungguhnya pemimpin-pemimpin dari kalangan non-muslim yang diangkat gitu kira-kira begitu. Dan itu pemilihnya juga kaum muslimin. Maka ini harus hati-hati gitu ya saudara sekalian. Nah, sering muncul pertanyaan, pilih yang mana antara pemimpin muslim tapi korupsi, nah, di sisi lain ada pemimpin non-muslim tapi jujur. Nah, sesungguhnya pertanyaan ini tidak apple to apple ya. Ya, kalau membandingkan ya, pilih mana pemimpin muslim yang jujur dengan non-muslim yang jujur. Nah, kita pilih pemimpin muslim yang jujur. Ya. Tentu begitu. Nah, namun demikian, itu pun juga dibahas oleh para ulama. Sehingga dulu-dulu juga sudah muncul pertanyaan seperti itu. Bagaimana kalau kita dihadapkan kepada dua pilihan antara pemimpin muslim tetapi dia fasik ya atau akhlaknya kurang baik kira-kira begitu. Tapi ada pilihan yang kedua, pemimpinnya non muslim tapi jujur. Maka para ulama menjelaskan kita tetap harus memilih pemimpin yang muslim ya meskipun kurang jujur atau tidak jujur daripada pemimpin yang non muslim. Ya, karena faktor akidah, keimanan itu harus lebih diutamakan. Ya. Merubah akhlak, merubah kebiasaan itu lebih mudah daripada merubah keyakinan. Kira-kira begitu jawabannya. Jadi kalau pemimpin muslim itu yang fasik, itu masih lebih mudah dirubah untuk diluruskan daripada non-muslim tetapi jujur. Karena mengubah keyakinan itu amat sangat sulit. Itu jawaban para ulama ketika itu. Nah, berikutnya adalah 13, tidak beradab dalam bergaul dengan Rasulullah ya. Seperti meninggikan suara melebihi suara Nabi ya. Berkata kepada Rasul dengan suara yang keras dan lain sebagainya. Tentu kalau ini secara langsung kita sudah tidak bertemu dengan Rasulullah. Ya. Nah, namun demikian tentu kalau dalam konteks kekinian yang dimaksudkan meninggikan suara di hadapan Rasulullah ya itu bisa kita analogikan dengan memperolok-olok ya beliau baik dari sisi pribadi maupun dari sisi amalan beliau. Seperti sekarang banyak terjadi di Eropa ya di Barat ya, Islamofobia, mereka membuat kartun-kartun yang menghina Rasulullah ya pernah Charlie Hebdo ya majalah di mana itu di Jerman atau di Perancis ya. Itu ada Rasulullah digambarkan sosok yang di atasnya ada bom besar, kemudian di pedang kanannya ya tangan kirinya ada mushaf Al-Quran dalam karikatur yang menghina Rasulullah. Nah ini tentu sesuatu yang bisa maknai memperolok-olok Rasulullah dan memperolok amalan beliau termasuk ajaran Islam. Ya. Dalam hal ini masuk dalam kategori tidak beradab di dalam bergaul dengan Rasulullah. Maka kalau ini dilakukan oleh orang Muslim, maka dia sesungguhnya telah keluar dari Islam. 14, tidak menyenangi tauhid, malah justru menyenangi kemusyrikan. 15, menyatakan bahwa makna yang tersirat atau makna batin dari suatu ayat itu bertentangan dengan makna yang tersurat atau yang sesuai dengan pengertian bahasa. Yang 16, memungkiri salah satu asma, sifat, dan af'al Allah. Ya, jadi seorang muslim itu kan dituntut untuk mengimani asma wa sifat dan af'al atau perbuatan Allah ya sesuai dengan zatnya sebagaimana telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Maka kalau kita mengingkari keberadaan Allah baik secara sifat, ya, asma'nya, sifatnya dan af'alnya, maka itu menyebabkan seseorang bisa murtad keluar dari Islam. 17, mengingkari salah satu sifat Rasulullah yang telah ditetapkan Allah, kemudian memberikan sifat yang tidak baik atau tidak meyakininya sebagai contoh teladan bagi umat manusia. Ya. Jadi seperti
Akhir-akhir ini banyak orang-orang Muslim yang mempertanyakan untuk apa kita mencontoh Rasulullah, ya toh. Ya, Rasulullah itu mencontohkan kebrutalan dan lain sebagainya itu. Ada tuh tokoh-tokoh akademis, ya, akademisi ya di Jakarta sana yang ya Muslim dia, tetapi ya menyatakan ya tidak perlu mencontoh Rasulullah. Nah ini menurut Said Hawa sudah bisa dikategorikan keluar dari Islam. Ya. 18 mengkafirkan orang Islam atau menghalalkan darahnya atau tidak mengkafirkan orang kafir. Ya, jadi ini juga gejala yang sekarang ini lagi marak, sesama Muslim saling mengkafirkan. Bahkan banyak orang-orang Muslim yang justru sangat akrab berteman dengan orang kafir, tetapi justru mengkafir-kafirkan saudara Muslimnya. Nah, ini kan kebalik-balik ya. Kemudian 19 beribadah bukan kepada Allah. Ya, jadi ini jelas sebuah aktivitas yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Misalnya dia rukuk sujudnya kepada selain Allah. Ini juga akhir-akhir ini banyak ditampilkan oleh para politisi kita ya. Sujud kepada pimpinan partainya, kemudian minum air basuhan kaki ketua partainya, ya toh. Kemudian ya banyak ekspresi-ekspresi yang ya kebablasan kira-kira begitu. Nah, ini juga bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya kalau dia seorang Muslim. Kemudian yang terakhir, melakukan syirik kecil. Nah, ini hal-hal yang bisa jadi masih sangat banyak dilakukan oleh bahkan kita sendiri. Yang dimaksud dengan syirik kecil di sini adalah yang dimaksud Rasulullah yaitu riya ya, yaitu orang yang melakukan perbuatannya tidak untuk Allah tetapi hanya ingin dinilai oleh manusia. Nah, syirik kecil di sini tentu tidak membatalkan syahadatain secara menyeluruh, tetapi dua kalimat syahadat dalam amalan itu, ya, misalnya mengerjakan sholat karena ingin dipuji, ya, atau berjihad ingin mencari kedudukan, ya, ya, bukan mencari ridha Allah, maka membatalkan amalan yang dia lakukan. Ya, sholatnya menjadi batal ketika orang menjalankan sholat karena ingin dipuji oleh orang, ya, ingin berjihad mencari kedudukan disebut sebagai pahlawan. Nah, itu ya menjadi tidak ada nilainya. Sebagaimana hadis yang sangat populer ketika itu dihadapkan kepada pengadilan Allah ada seorang yang berjihad mati syahid ya. Kemudian ada seorang pengajar Al-Qur'an dan ada orang yang bersedekah. Tapi semuanya masuk neraka karena apa? Karena mereka melakukannya itu untuk mendapatkan penilaian manusia, bukan karena ridha Allah. Jadi syirik kecil atau riya ini menjadi sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, maukah kalian aku beritahu apa yang paling aku takutkan terjadi pada kalian melebihi kepada Dajjal? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan yaitu asyirkul as-saghir ya, syirik kecil, yaitu orang yang sholat yang membaguskan sholatnya dikala dia tahu ada orang memperhatikan sholatnya. Baik, saya kira itu saudara beberapa hal yang membatalkan syahadat menurut Said Hawa. Tentu ya hal ini bukan dimaksudkan untuk dipakai menghakimi orang lain ya, tetapi untuk menjadi peringatan bagi diri kita masing-masing agar selalu menjaga kemurnian dari dua kalimat syahadat. Perlu dicatat bahwa kafir tidaknya seseorang itu sangat tergantung dari keimanannya. Nah, apabila seseorang itu tidak melaksanakan hukum Allah, bukan karena tidak mengimaninya, tetapi karena dia lalai, atau karena memperturutkan hawa nafsunya, maka tentu itu bukanlah kafir. Karena menurut para ulama, kaidah para ulama tauhid, mengerjakan kemaksiatan dengan tetap yakininya sebagai kemaksiatan adalah dosa, sedangkan mengerjakan kemaksiatan dengan tidak meyakininya sebagai kemaksiatan adalah kufur. Jadi kalau aplikasinya begini, kalau orang itu tidak sholat, tetapi dia mengetahui bahwa sholat itu kewajiban, dan dia meyakini bahwa sholat itu adalah kewajiban, tapi dia tidak mengerjakan itu karena hawa nafsu, yaitu karena lalai, nah, maka dia tetap seorang muslim.
Tapi kalau orang meninggalkan sholat, ya, dengan keyakinan bahwa sholat itu bukan kewajiban dari Allah, nah maka itu dia sudah menjadi kafir. Ya, maka ini harus hati-hati, ya, karena sekarang sensitif sekali, bahkan pernah ada wacana kita tidak boleh ketika khutbah itu menyebut kata-kata kafir, ya, diganti dengan non-muslim, kira-kira begitu. Nah, karena kata kafir ini sangat sensitif, tapi patokan kita jelas bahwa kafir itu adalah orang yang tertutup dari ajaran Islam, orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam, bahkan seorang muslim pun ketika sudah tidak meyakini tentang kewajiban-kewajiban syariat itu juga bisa menjadi orang yang kafir. Baik, saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pembahasan tentang syirik nanti kita akan sampaikan di slide yang berbeda. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.